Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dihebohkan oleh sebuah berita di mana salah seorang kiai di Jember dilaporkan oleh istrinya karena ternyata mencabuli santriwatinya dan dia punya kebiasaan menggilir santri-santrinya untuk dimasukkan ke dalam kamarnya. Nah, ini menjadi menarik kenapa? Karena ternyata kiai ini memiliki akun bernama Benteng Akidah yang katanya, saya juga nggak tahu sih sebenarnya, sering menyerang saya, mengkafir-kafirkan saya, menuduh saya fasik, liberal dan sebagainya. Dan dia ini selalu mengatakan saya karena saya produk Amerika, seolah-olah saya adalah sosok yang ingin menghancurkan Islam, disusupkan ke dalam karena dikirim oleh Amerika, kurang lebih begitulah. Saya juga sebenarnya saya nggak tahu dan nggak pernah mau peduli karena setiap apapun yang saya sampaikan di dalam berbagai konten saya selama ini di media sosial, saya hanya ingin menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif, yang terbuka, dan Islam itu adalah agama yang hidup dengan tradisi-tradisi diskursus keilmuan dan pemikiran yang luar biasa. Makanya perbedaan tafsir di dalam Islam itu sebenarnya sejatinya biasa-biasa saja karena kita punya tradisi itu. Tapi ternyata oleh kiai ini disikapi dengan label kafir, kadang-kadang saya dituduh fasik, kufur dan sebagainya. Saya sudah lihat di akun Benteng Akidah itu. Tapi ternyata memang kiai ini punya permasalahan sendiri dalam urusan libido sepertinya. Tapi ya udahlah, kita tidak usah mengurus soal moral orang lain. Tapi menurut saya begini, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh tampil seolah-olah manusia yang paling. Penyakit manusia itu kan merasa paling Islam, merasa paling beragama, merasa paling hebat, merasa paling pintar, lalu dia menjelek-jelekan, menghina dan mengkafir-kafirkan orang yang dianggap punya pemikiran berbeda. Dari pelajaran ini, apa yang dilakukan oleh kiai ini berkat laporan istri ini, saya minta kepada pihak kepolisian ini harus betul-betul disikapi dengan penegakan hukum yang clear. Karena apa? Kita baru saja melewati seorang ustadz yang dihukum mati dikuatkan oleh Mahkamah Agung karena ternyata korbannya adalah santrinya. Ini ada berita panas, ini berita terbaru tentang Benteng Akidah ya, yang katanya Ustadz itu ya, yang sok suci itu ya. Ini maksudnya. Nah, ini di Tribun ini ada berita kiai diduga selingkuh dengan santrinya. Istri sampai lapor ke polisi terduga angkat bicara. Wanita ini menyebut suaminya yang bernama Fahim Mawardi, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Ajal Jember. Ini ada, Masya Allah. Lakukan istrinya ke polisi diduga selingkuh dan cabuli santri. Oh, ini harusnya channelnya jangan Benteng Akidah nih, Benteng Kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan viralnya pemberitaan miring tentang Ustadz Fahim Mawardi yang dikatakan beliau dilaporkan oleh istrinya karena melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada santriwatinya. Dan ternyata pemberitaan ini direspon cepat oleh Islah Bahrawi CS, yang tiba-tiba Islah Bahrawi ini seperti orang yang bijak di dalam menanggapi permasalahan ini. Padahal kita ketahui Islah Bahrawi ini biasanya seperti orang kesetanan ketika membahas kesalahan yang datang dari pihak lain, terutama masalah isu Wahabi. Semua fitnah-fitnah, keburukan-keburukan yang dikatakan itu adalah berasal dari orang-orang Wahabi, dia keluarkan semua untuk meruntuhkan dakwah sunnah ala manhaj salaf. Dan di sini kami membantu Ustadz Fahim Mawardi untuk mengklarifikasi permasalahan ini, membantah pemberitaan ini, karena memang berita ini sudah terlanjur viral. Dan kenapa kami membantu Ustadz Fahim Mawardi di dalam menjelaskan permasalahan ini? Karena kami menimbang bahwasanya fitnah yang ditimbulkan oleh Islah Bahrawi CS ini lebih berbahaya dibandingkan dengan beberapa subhat dari Ustadz Fahim Mawardi ini. Dan berita ini memang
betul-betul dimanfaatkan oleh Islah Bahrawi CS untuk meruntuhkan dakwah Islam yang hak secara umum. Kecuali orang-orang munafik, liberal, orang-orang Syiah, dan orang-orang kafir, di mana mereka ini yang selalu dibela-bela oleh Islah Bahrawi ini. Dan sekaligus video ini adalah bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang yang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Dan dengan adanya video ini bukan berarti kami satu pemahaman dengan Ustadz Fahim Mawardi secara utuh, tidak. Meskipun di dalam beberapa permasalahan kami sepemikiran dengan beliau, terutama di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Islah Bahrawi CS. Dan kami menilai dari beberapa permasalahan furu'iyah di dalam pemahaman ilmu din yang berbeda antara kami dengan Ustadz Fahim Mawardi, kami tetap harus berbuat adil di dalam menyikapi permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan di dalam ayat tersebut, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum itu mendorong kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Akan tetapi amalkanlah keadilan terhadap setiap orang, baik terhadap teman ataupun terhadap musuh. Karena itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pribadi dan hari ini pertama kali seumur hidup, pertama kali selama saya bikin video, jadi mengatasnamakan pribadi dan akan berbicara pribadi. Dan ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa berita yang sudah mulai diangkat oleh mohon maaf keluarga saya sendiri, yang memang sejak awal dari bertahun-tahun kita menutup, kita tidak bicara, kita bagaimanapun menjaga karena ini persoalan internal dan keluarga. Namun hari ini terpaksa kita buka, kita beberkan semuanya untuk menghilangkan syak, kemudian menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan merugikan terhadap dakwah dan Islam. Saya akan berbicara, bukan berarti saya harus menghibah, bukan harus menjelekkan, ya tanda kutip, ibunya anak-anak saya sendiri.
Tapi ada yang jauh lebih besar yang harus saya jaga, yaitu nama baik Islam, nama baik kiai, nama baik warga Jawa Timur, nama baik Jember, nama baik Mangaran. Kemarin saya sudah minta izin kepada Bapak Kepala Desa, Pak, mohon maaf hari ini kita sudah diberi ujian oleh Allah dari Desa Mangaran. Pesantren yang ada di sini Al-Jalil 2 dari Desa Mangaran. Jadi terpaksa ini harus ramai, Pak, tapi kita dengan cara kita dengan maksimal mungkin menjaga kondusivitas. Baik, supaya tidak terlalu jauh, saya sebelumnya ingin menyampaikan salam kepada Bapak Kapolres Jember. Tolong Bapak, ini sudah diangkat oleh pihak musuh, saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah. Perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam berupa bukti-buktinya yang konkret, kemudian berita-beritanya, kemudian semuanya di Polres Jember saya sebut. Ada Mas Alek, mohon perhatikan Mas Alek. Tadi malam saya memergoki pihak musuh sedang mencari penguat untuk menjatuhkan pesantren. Jadi bahasanya seperti ini, sampai ada terdengar oleh saya diminta materai, tanda tangan di atas materai untuk mengakui bahwa santri ini pernah ditiduri atau dicabuli atau apapun namanya oleh saya sendiri. Dan ironisnya ini adalah keluarga habaib, saudaraku. Astagfirullah. Keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditekan seperti itu dari pagi terus bergantian dijaga rumahnya. Saya sampaikan kepada Bu Nyai, ibunya umiknya Habib ini. Bu Nyai, sudah, ini adalah persoalan yang tidak penting. Panjenengan bisa usir pelan-pelan kalau panjenengan tidak berkenan, atau panjenengan bisa usir secara kasar. Karena bagaimanapun, karena bahasanya katanya dipanggil Polres, kemudian untuk diminta keterangan, diajak untuk melaporkan saya. Jadi lucu sebenarnya. Jadi isu ini diangkat, katanya Masya Allah, sebelumnya saya kasih ultimatum, kemudian saya kasih somasi melalui video ini kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan, akan Anda kalau tidak segera mencabut apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai, bukan saya pribadi. Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun tidak masalah. Tapi ini mengangkat namanya kiai di Jember. Masya Allah. Jadi perhatikan, kuasarakyat.com media. Anda kalau tidak mencabut itu semuanya, karena berita-berita yang Anda muat, itu semuanya hampir semuanya. Artinya kalau misalkan semuanya mungkin tidak. Artinya seperti misalkan ditemukan chat perselingkuhan, kemudian pernikahan, mengakui pernikahan 1 minggu dari mana. Anda perhatikan, Anda datang ke sini, Anda minta kepada saya mana yang benar, mana yang salah. Jadi misalkan apalagi ini yang diangkat juga ada mencabuli santri, perzinahan. Masya Allah. Saya akan perkenalkan beliau nanti, beliau umi saya. Ini adalah satu bom besar untuk menghancurkan Anda sendiri. Anda sudah mengangkat berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Anda harus pertanggungjawabkan, dan pengacara saya sudah siapkan itu semuanya dengan tuntutan perlakuan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik, padahal ini belum selesai. Dan anehnya setelah dilaporkan, ini pihak yang melaporkan masih mencari ya. Jadi ibaratnya begini, saya nuduh orang, kamu mencuri atau tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tiba-tiba saya ke polisi, saya melaporkan, Pak, di situ ada pencuri, siapa? Namanya Syarif. Mohon maaf,
Ini ipar saya. Namanya Sarip. Sarip nggak tahu apa-apa. Setelah lapor ke polisi, baru datang kita ke Sarip. Sarip, kamu kalau ndak lapor curi kambing atau curi ayam, kamu nanti bisa begini keluargamu. Kamu akan terancam. Kamu segera laporkan. Melaporkan diri bahwa saya mengakui saya curi kambing. Ini kan lucu gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu. Baik, langsung saja saya sekali lagi ingin menyampaikan dari video ini, dan saya akan sowan kepada Anda semuanya insya Allah. Pertama kepada Bapak Kapolres Jember, kemudian Bapak aparatur pemerintah Jember, kemudian wabil khusus para kiai, ketua NU Jember yang saya takzimi, kemudian para guru-guru saya di Jember, para habaib di Jember, kemudian kepada wabil khusus al-akhos, yaitu guru-guru saya di Jember dan di luar Jember. Al-Fakir mohon maaf karena sudah teledor menjaga amanah, menjaga kondusivitas sehingga muncullah fitnah semacam ini, dan ini adalah kelemahannya Al-Fakir. Al-Fakir mohon maaf. Kami hari ini akan buka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya sebagai klarifikasi bahwa berita itu adalah berita bohong dan fitnah. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun berada, jadi intinya pesantren yang kita bangun ini adalah pesantren yang diwariskan oleh leluhur-leluhur saya, kakek nenek saya, dan saya hari ini ada di Jember. Saya kelahiran di Sumeneb, dari keluarga dari beliau Nyi Tamami. Beliau kita buka untuk seperti yang tadi saya sampaikan sedetail mungkin. Beliau cucu ke-41 dari Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sunan Kudus, dan ini adalah keluarganya Ke Syarbini Salihuddin bin Abdul Jalil dari Madura, dan namun dakwahnya dulu di Jawa. Itu awalnya kenapa Al Jalil ini ada di Jember, ada di Jawa, dan ini baru-baru ini karena kita melanjutkan dari Sumeneb, dari Madura. Nah, langsung saja di dalam keluarga kami itu ada seorang istri yang sejak dulu bertahun-tahun ada penuh dengan kecemburuan dan banyak hal, sampai tidak usah kepada orang-orang, tidak usah kepada orang-orang yang tidak dikenal. Orang yang sudah kita anggap anak pun itu dicemburui. Anak usia 16 tahun dicemburui, tidak usah ke situ. Umi saya dicemburui, artinya apa? Dari awal kami menutup ini semuanya karena ini saya anggap sebagai aib keluarga. Tapi hari ini karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, maka harus saya angkat dan harus saya sampaikan. Intinya pada poin terakhir, pada poin akhir-akhir ini sampai terjadi fitnah semacam ini, beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah. Kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umi saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umi saya. Beliau ketika ingin melakukan apa saja dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umi saya ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umi saya sampai kemudian sakit. Mohon doanya semoga segera dipulihkan. Beliau terkena jantung dan ini menjadi satu peringatan yang shock bagi saya. Saya pada waktu itu
keadaan sakit, umi saya ada di Madura, saya terpaksa ke sana. Karena apa? Karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau, karena seumur hidup sampai kemarin itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya itu gara-gara seorang istri. Saya minta ridhonya beliau ke sana, saya ajak istri saya untuk minta maaf, sudah berkali-kali tidak bisa. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul. Terus lagi ketika mau menjadi artinya sudah mulai berbenah, saya perbaiki. Kemudian terus sampailah pada akhirnya sesuai dengan sesumbarnya dari awal sampai akhir ketidaknyamanannya di pondok ini karena tidak diberi kekuasaan. Dia sempat bilang, jadi mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di Al-Jalil ini, artinya dari awal karena sudah tidak diberikan kekuasaan, saya akan memberikan kekuasaan ketika memang layak gitu loh. Sesuai dengan kualitasnya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Kebetulan kita di pesantren di sini untuk putri terutama ini tidak ada pengasuhnya. Sehingga artinya tidak ada pengasuhnya yang bisa ngajar, yang bisa mendampingi. Bukan malah memusuhi, dikit-dikit santri mau diusir, dikit-dikit santri mau dikembalikan. Bukan itu pengasuh. Nah, sampai detik itu dia mengatakan, andai saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu, itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus dirobohkan, semua harus dihancurkan. Ini sesumbarnya, dulu. Ya. Dan beberapa kali mengatakan seperti itu. Dan dengan keluarganya di sana mungkin sudah terbiasa istilah seperti itu atau perjanjian seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah betul. Tapi setelah dia mengatakan begitu, saya tidak diam. Saya mengatakan bahwasanya, oh maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya. Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar, dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya, dan wali santri pun sudah pada tahu insya Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin dalam hal ini ingin mengembalikan nama baiknya wali santri. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kepada media-media yang meliput. Nama-nama Anda sudah saya catat, artinya Anda mari baik-baik, ini demi menjaga agama dan Islam. Baik, langsung. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya, dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni saya memergoki, alumni memergoki. Dia datang ke dukun, entah mau dikasih apa, di kamar ada gula, ada misalkan. Ini pun memergoki mon wali santri, minta akar. Eki. Jadi ada macam-macam lah yang diminumkan kepada saya, entah apa namanya saya tidak tahu, apa saya mau dibuat supaya saya gendeng atau supaya bodoh atau bagaimana, tapi saya tidak jadi peduli. Saya menyampaikan kepada Umi jangan khawatir, saya sudah dimondokkan, saya sudah didoakan kiai oleh guru-guru saya, tanda-tandanya saya dikena atau bisa masuk ilmu hitam kepada saya, meledak kepala saya. Ini ada Umi. Saya sering untuk meyakinkan beliau juga. Dan pada kesimpulannya terjadilah apa yang terjadi. Artinya dia punya kesempatan untuk menghancurkan saya di waktu itu, di detik itu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya
kami masih ada di kamar dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya, tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu, sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ, dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya putri, saya akan lewat di depannya kamar putri, saya akan lewat di depannya kamar mandi putri, saya akan lewat di halamannya putri. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau lewat depan langsung tembus ke musholla, jadi pintu itu pintu musholla umum meskipun di Madura dimanapun biasa. Jadi pintu di belakang, kemudian samping bahkan kanan kiri kadang ada pintu. Seperti di masjid-masjid di mihrab-mihrab juga seperti itu. Jadi langsung masuk, langsung saya duduk di depan dan dan terus di sana ada santri untuk saya ajari mengaji. Kajian kitab biasanya. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan. Sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya. Andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ini aib menurut saya, aib keluarga, namun semoga dimaklumi. Dan sekali lagi, aib saya tidak apa-apa, kejelekan saya tidak apa-apa. Yang penting nama baik agama, nama baik pesantren itu masih terjaga dengan apapun saja. Saya bisa hancur, saya bisa lebur, saya bisa jadi apapun saja demi agama saya, demi apapun yang menjadi tanggung jawab saya, amanah dari kakek-kakek saya untuk dipegang baik-baik turun-temurun. Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta. Itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita tunggu di pengadilan. Dan sebagai penutup, saya sudah menyampaikan. Karena di awal dia sudah mulai berusaha dengan amarah-amarahnya, dengan pihak-pihak keluarganya, untuk menghancurkan pondok ini, dengan menghasut masyarakat dan warga, untuk katanya di sini ada pencabulan. Ya maklumlah, saya tidak akan menyalahkan masyarakat. Kenapa? Mereka kan penasaran. Mereka akan penasaran dan akan terhasut ketika mereka tidak tahu dengan kenyataannya. Maka saya hari ini menyatakan siap menyelesaikan, siap perang sampai ke akar-akarnya, sampai titik darah penghabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Dan saya akan seret semuanya, semua yang sudah mengangkat di dalam, baik itu awak media, entah itu medianya, media cetak, media elektronik, semuanya dengan undang-undang IITE-nya, dengan semuanya sudah kita persiapkan, karena itu sudah melakukan pencemaran nama baik, di mana itu semuanya masih belum terbukti dan itu fitnah, dan buktinya pun masih akan dibuat gitu loh.
Saya hari ini menyampaikan kepada Anda bahwa saya sudah tidak diridhoi lagi untuk kemudian islah kepada